Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Janan Aulia Arifin dengan NIM 102511237. Kami berasal dari SGDA 10, Program Studi Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter akan mempresentasikan student project dengan judul Penggunaan Klinis Anti-Malaria Agen untuk Profilaksis. Berikut merupakan 12 anggota dari SGDA 10. Latar belakang, penyakit malaria merupakan suatu jenis penyakit yang umum berkembang di daerah tropis, terutama di Indonesia. Penyebaran penyakit tersebut disebabkan oleh adanya infeksi parasit berupa Plasmodium. Hingga kini terdapat 2 jenis parasit Plasmodium penyebab penyakit malaria yang umum ditemukan di Indonesia, yaitu Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax. Patogenesis pada penyakit malaria terjadi melalui interaksi kompleks yang terjalin antara inang, parasit, dan lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, mekanisme patogenesis penyakit malaria memiliki unsur penekanan pada peningkatan aspek permeabilitas pembuluh darah. Pernyataan tersebut didukung berdasarkan prevalensi data yang dipaparkan oleh WHO bahwa sekitar 3,2 miliar penduduk dengan bertempat tinggal di daerah tropis beresiko terinfeksi penyakit malaria. Lalu terdapat beberapa negara yang berpotensi sebagai pusat infeksi penyakit malaria, yaitu negara yang terdapat di benua Afrika dan kawasan Asia Tenggara. Prevalensi data tersebut pula berkaitan dengan pemaparan WHO yang menyatakan bahwa di kawasan Asia Tenggara telah dilaporkan 15 juta kasus orang mengidap penyakit malaria dengan mengakibatkan 27.000 orang meninggal dunia. Pengobatan penyakit malaria dengan ACT merupakan jenis pengobatan dengan kombinasi 2 atau lebih obat malaria yang bertujuan untuk mencegah terjadinya resistensi Plasmodium terhadap obat anti malaria. Melalui penerapan langkah tersebut, pemerintah Indonesia menargetkan bahwa tahun 2030, negara Indonesia dapat terbebas dari infeksi penyakit malaria. Implementasi upaya dan pencapaian target tersebut didukung dengan pemerataan akses setiap daerah di Indonesia untuk menjangkau obat malaria. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada 6 provinsi di Indonesia, yaitu Bengkulu, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat menunjukkan bahwa persentase jangkauan obat malaria di daerah tersebut telah mencapai 48,6%. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi risiko infeksi penyakit malaria melalui konsumsi obat anti malaria sebagai profilaksis. Baik, akan saya lanjutkan. Ini adalah rumusan masalah dan tujuan penulisan yang digunakan oleh kelompok kami dalam penulisan student project ini. Dan ini adalah manfaat dari penulisan kami. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai bagian dari subbab 2.1. Yang pertama adalah mengenai farmakologi dari mefloquine. Penggunaan mefloquine merupakan pemanfaatan senyawa dengan basis quinolin yang digunakan sebagai obat anti malaria, terutama sebagai kemoprofilaksis. Hingga saat ini, terdapat berbagai kemajuan penelitian yang berhasil mengidentifikasi dari sifat anti-plasmodium pada mefloquine, di mana mefloquine diyakini memiliki efek klinis yang terbukti efektif untuk mengurangi kemungkinan risiko timbulnya komplikasi dan efek samping yang serius. Mekanisme dari mefloquine bekerja dengan menghambat pengeluaran kloroquine pada sel yang terinfeksi melalui penerapan efek antagonis dari kloroquine dan mefloquine pada parasit yang sedang tumbuh. Konsumsi dari penggunaan mefloquine memiliki dampak yang berbahaya dengan memicu terjadinya stres oksidatif dan mengganggu keseimbangan ion. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Imadi Murhananjaya dengan NIM 21025112224. Jadi di sini saya akan mempresentasikan poin-poin penting apa saja yang terdapat pada farmakologi doxycycline ini. Yang pertama itu penggunaan doxycycline ini diindikasikan untuk profilaksis malaria secara kombinasi dengan quinine atau artesunate. Dan yang kedua yaitu mekanisme kerja dari doxycycline ini bersifat sangat lipofilik serta didukung dengan daya penyerapan yang maksimal, yang mana melalui mekanisme konsumsi secara oral. Dan poin yang ketiga yaitu dalam farmakologi doxycycline ini yaitu apabila dikonsumsi oleh anak kecil, maka penggunaan dari doxycycline ini akan dapat memiliki potensi untuk menghitamkan gigi serta dapat menyebabkan terjadinya hipoplasia email. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Izin masuk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inyaman Alexander Arya Swatnyana dengan 3 digit yang terakhir yaitu 243. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai farmakologi primaquine. Nah, primaquine merupakan golongan obat anti malaria esensial yang penggunaan umum dikombinasikan dengan kloroquine untuk mengobati penyakit malaria. Nah, obat ini mengandung komponen agen anti malaria yang termasuk ke dalam kelompok 8 aminoquinolin. Nah, beberapa komponen agen anti malaria pada primaquine yang termasuk ke dalam kelompok tersebut seperti jaringan spesies protozoa malaria manusia, yaitu ada zizontosoid, gametositosid, dan sporontosid. Nah, tujuan dari penggunaan primaquine adalah menghilangkan tahap stadium hipnozoid yang dapat menyebabkan kekambuhan infeksi. Nah, bagaimanakah efek metabolit pada primaquine? Yaitu bersifat oksidatif dengan menyebabkan terjadinya hemolisis pada pasien yang memiliki respons imun sensitif. Nah, ketersediaan obat primaquine dikonsumsi dalam bentuk tablet dengan dosis tunggal sebesar 0,25 mg per kilogram berat badan per harinya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kade Eka Setia Widasana Gruduk dengan 3 digit yang terakhir 239. Saya akan membawakan materi 2.1.4 yaitu tentang farmakologi kloroquine. Kloroquine merupakan jenis obat yang mengandung gugus kimiawi 4 aminoquinolin dengan proses kerja berupa menghambat aktivitas enzim heme polimerase. Metabolisme kloroquine terletak pada hati oleh peran dari enzim CYP2C8 dan CYP3A4. Penggunaan kloroquine tidak lagi direkomendasikan sebagai profilaksis terhadap infeksi P. falciparum. Peristiwa terjadinya mekanisme resistensi pada kloroquine terhadap infeksi P. falciparum memiliki tingkat urgenisitas yang tinggi. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Niwayan Julia Maharani Dewika dengan 3 digit in terakhir 244. Atovaquone proguanil merupakan salah satu jenis obat yang direkomendasikan untuk pengobatan malaria ringan tanpa komplikasi yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Atovaquone ini mengandung komponen senyawa hidroksinapoquinone yang berperan secara selektif untuk menghambat rantai transfer elektron di mitokondria, tepatnya pada kompleks sitokrom BC1 oleh parasit malaria. Atovaquone ini merupakan senyawa yang bersifat lipofilik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitasnya, atovaquone proguanil ini harus diminum pada waktu yang bersamaan setiap harinya dengan makanan dan susu. Penyakit malaria yang terjadi selama kehamilan meningkatkan risiko terjadinya komplikasi pada ibu hamil dan janin. Meskipun hingga saat ini konsumsi atovaquone proguanil ini masih terbukti aman digunakan untuk pengobatan malaria tanpa komplikasi, namun obat ini juga memiliki beberapa efek samping seperti sakit perut, mual, muntah, sakit kepala, diare, astenia, hingga anoreksia. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dabagus Sati Binani di sana dengan 5.229. Di sini saya akan menjelaskan tentang prevalensi profilaksis. Yang pertama, penyakit malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit Plasmodium dengan cara menyerang terhadap eritrosit. Kemudian yang kedua itu rendahnya tingkat pengetahuan dan susahnya sistem komunikasi yang menyebabkan terdapat beberapa penderita malaria di daerah pedalaman. Kemudian yang ketiga itu pembentukan kemoprofilaksis malaria mengacu pada sebagian besar spesies malaria. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Balkis Ramanda dengan 3 digit NIM terakhir 251. Saya akan memaparkan materi mengenai blood stick dari profilaksis. Penggunaan profilaksis pada tahap blood stick mengacu pada mekanisme kerja obat dengan mengatasi parasit yang terdapat dalam sel darah merah atau eritrosit. Penggunaan obat ini telah dikenal secara umum serta digunakan selama lebih dari 60 tahun. Namun, penggunaan profilaksis pada tahap blood stick memiliki kekurangan berupa aturan konsumsi penggunaannya yang wajib dilanjutkan selama kurun waktu 4 minggu setelah melakukan perjalanan ke daerah endemik. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan parasit yang terdapat dalam sel darah merah. Parasit tersebut dapat muncul dari hati dengan perkiraan durasi timbulnya yaitu paling lambat sekitar 2-4 minggu setelah mengalami penularan. Bentuk kekurangan lainnya yang terdapat dalam obat ini adalah mekanismenya tidak dapat menghambat perkembangan hipnosiotis serta melawan parasit pada stadium hati. Penggunaan obat tersebut sesungguhnya hanya dapat mencegah infeksi vivax dan oval primer serta tidak dapat mencegah efek kekambuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Ananda Suksna Mulia dengan 3 digit yang terakhir 234. Saya akan menjelaskan bagian liver state dari profilasis. Penggunaan profilasis pada liver state merupakan mekanisme kerja obat pada parasit yang menyerang hepatosit.
Efektivitas yang ditawarkan pada obat ini yaitu mampu membunuh parasit pada saat awal terinfeksi. Oleh karena itu, anjuran pemberlanjutan konsumsi obat tersebut tidak diberikan kepada wisatawan yang mengonsumsinya setelah kembali dari daerah endemik. Mekanisme penggunaan obat tersebut pada risiko kasus infeksi falciparum memiliki anjuran durasi pengobatan dengan lebih singkat, yang mana wisatawan hanya perlu melanjutkan pengobatan dalam kurun waktu 1 bulan setelah melakukan perjalanannya dari daerah endemik, serta hanya berlangsung selama beberapa hari. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nilo Amitanusapuri dengan NIM belakang saya 750. Adapun rekomendasi dosis dan penggunaan klinis obat anti malaria untuk profilaksis. Penggunaan obat anti malaria untuk profilaksis disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan tingkat risiko. Salah satu obat terapi profilaksis malaria itu adalah oksiklin yang tersedia dalam bentuk tabel maupun kapsul yang disertai dengan administrasi intravena. Berdasarkan administrasi intravena 4, dianjurkan proses administrasi secara perlahan. Penggunaan obat ini dimulai dari 1 hingga 2 hari sebelum keberangkatan, lalu dilanjutkan hingga 1 minggu setelah kepulangan. Adapun efek samping dari obat ini yaitu ada seperti muntah, mual-mual, nyeri dalam perut, dan sensitif terhadap cahaya, vaginitis, esofagitis, dan esofagus uncer. Namun tidak hanya dalam obat tersebut, ada juga jenis obat profilaksis lainnya, itu ada mefloquine yang memiliki waktu paruh mulai dari 13 hingga 30 hari, dan ada juga pada primaquine di mana obat tersebut memiliki waktu paruh tergolong cepat, yaitu hingga 6 jam. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Made Sira Pratama dengan 3 izin belakang 245. Di sini saya akan menjelaskan daya tahan dan efek samping penggunaan obat anti malaria untuk profilaksis. Penggunaan obat anti malaria sebagai profilaksis pula tidak terlepas akan daya tahan dan efek samping yang ditimbulkannya. Konsumsi penggunaan obat doxycycline juga memiliki efek samping yang ditimbulkan. Terdapat jenis obat profilaksis lainnya yaitu mefloquine yang memiliki waktu paruh mulai 13 hingga 30 hari. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Kavita Catricia Sasi Laksmi dengan 3 digit NIM terakhir 242. Sekarang saya akan membacakan mengenai kesimpulan dari student project yang kami bawakan. Penggunaan obat anti malaria sebagai profilaksis memiliki peranan penting dalam upaya mengatasi permasalahan penyebaran infeksi penyakit malaria. Pemanfaatan obat anti malaria tersebut terlihat pada penggunaan mefloquine sebagai obat anti malaria untuk kemoprofilaksis dengan ditunjang oleh sifat antiplasmodium yang dimilikinya. Kemudian ada doxycycline sebagai obat golongan anti malaria yang bekerja dengan menghambat proses sintesis protein serta mengganggu fungsi normal apikoplas pada parasit malaria. Kemudian selain itu, ada primaquine yang juga efektif dalam mengatasi infeksi Plasmodium vivax sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan kuratif pencegahan malaria dan mencegah terjadinya kekambuhan. Kemudian, selain obat-obat yang telah saya sebutkan, chloroquine juga mengandung keunggulan berupa mekanisme daya penyerapan yang maksimal dan cepat oleh saluran pencernaan setelah konsumsi melalui oral. Dan atovaquone proguanil juga berperan penting dalam upaya menangani infeksi parasit dengan menutup potensial membran parasit tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa obat anti malaria tersebut efektif sebagai profilaksis anti malaria. Kemudian, adapun saran yang dapat kami berikan, yang pertama kepada masyarakat. Masyarakat disarankan untuk membaca student project ini agar dapat memahami mengenai topik pembahasan yang telah dipaparkan. Kemudian bagi mahasiswa kedokteran, sebaiknya mahasiswa kedokteran disarankan untuk mempelajari dan memahami isi dari student project ini. Kemudian bagi pemerintah, disarankan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan terhadap infeksi penyakit malaria dengan menguatkan regulasi yang berlaku. Baik, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan selama menyusun student project kami. Baik, sekian presentasi dari SKDA 10. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.